Halo, ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas saham TSPC dan saham BBTN yang sudah di-request dengan ini dia, dari Michael Layadi dan Veto Indonesia. Jadi karena sudah di-request, saya coba mulai ini ya. Pertama kita langsung dari TSPC dulu. Jadi kamu bisa buka di websitenya di temposcangroup.com. Jadi kalau kamu suka, bukan suka sih ya, kalau kamu pernah minum obat Bodrex, Oskadon, Bodrexin, nah itu yang diproduksi oleh si Tempo ini, Temposcan Pacific ya. Temposan Group. Oke. Nah, selain dia ada farmasi, dia juga sebenarnya ada produk konsumen. Jadi tidak yang mulai dari woman personal care, face care dan make up, kemudian ada untuk baby care juga dan kids serta household product and oral hygiene. Jadi kayak total care, ada SOS. Jadi banyak ya sebenarnya produk yang dia hasilkan, tidak hanya farmasi. Itu kuncinya di situ ya. Karena kalau saya cek sendiri, pertama kita lihat dulu harga sahamnya ya. Jadi si Temposan Pacific ini memang terlihat tidak mas all time high-nya terjadi di tahun 2013. Sangat jauh dibandingkan posisi hari ini penutupan di 1765. Dan nah, pertanyaannya kok bisa ada apa yang terjadi sehingga dia tidak terlalu bagus kenaikannya? Kita lihat dulu laporan keuangannya. Jadi kalau si Tempo San Pacific ini memang laba bersihnya di kuartal satu itu meningkat lumayan drastis ya kalau si Tempo ya. Oke, pertama saya lihat dulu dari sisi sini. Jadi sebenarnya si Tempo San Pacific ini untuk ya ini ya terlihat net income-nya bertumbuh drastis banget dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanyaannya datangnya dari mana? Karena kalau kita lihat laporan keuangannya lebih detail, yang saya bakal perlihatkan sebagai berikut. Oke, jadi balance sheet atau neraca kita abaikan dulu ya. Kita langsung lihat di sini. Oke. Nah, ada penjualan, kalau kamu lihat penjualan neto dibandingkan tahun lalu, sebenarnya naiknya nggak terlalu gede juga ya. Cuman kok laba bersihnya besar, tumbuhnya lumayan. Datangnya dari sini nih, laba atas penjualan investasi. Seperti biasa, kalau kamu ingin tahu apa sih ini, tinggal di Ctrl F aja, nanti keluar laba atas penjualan investasi. Jadi si laba yang dihasilkan oleh si Tempo ini datangnya dari penjualan PT eh, ini ya, PT Baserdorf Indonesia yang memproduksi Nivea dan Hansa Plus. Nah, jadi ini dijual ya saham saham yang mereka punya. Jadi PT Baserdorf Indonesia ini bukan Go Public Company, tapi salah satu sahamnya dimiliki oleh si TSPC. Nah, entah apa keputusannya, mungkin atas dasar tertentu, sehingga dia memutuskan untuk menjual sahamnya di sana. Nah, kelebihan nilai yang mereka awal gunakan untuk membeli PT Beserdorf dengan hasilnya sekarang itu dicantumkan sebagai berikut. Nah, yang tadi ya, 500 tadi ya. Nah, ini. Jadi dia menjual 9% saham yang dimiliki perusahaan di PT Beserdorf Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin tahu juga terus dampaknya ke depan bagaimana, kita harus clear juga sebenarnya duitnya si TSPC atau pendapatannya TSPC ini datangnya dari mana aja. Kalau dilihat dari data di sini, berdasarkan laporan keuangan 2023 kuartal satu, sebenarnya duitnya yang paling banyak TSPC datangnya justru dari jasa distribusi, bukan dari farmasi yang kita selama ini ngerasa, wah Tempo itu berarti Bodrexin gitu misalnya. Ternyata enggak. Nomor satunya jasa distribusi. Kemudian yang kedua adalah produk konsumen dan kosmetik. Jadi farmasinya nggak terlalu, malah nomor tiga kalau based on data laporan keuangan kuartal satu ini. Nah, sayangnya saya nggak dapat data terkait dengan target laba bersihnya TSPC ke depan seperti apa. Sehingga kalau melihat seperti ini agak sulit juga ya, maksudnya eh, proyeksi ke depannya seperti apa. Tapi kalau kita lihat kepemilikannya memang di sini terlihat private company-nya dominan. Dalam hal ini pemegang saham pengendali adalah PT Boga Mulia Nagadi.
Kemudian general public-nya 12,5, institusi 3%, dan individual insider artinya direksi, manajemen, komisaris, sebagainya itu juga memegang saham TSPC. Mulai dari ini ya, kelihatan semuanya. Oke, terus prospeknya ke depan bagaimana? Kalau ngelihat valuasinya, sebenarnya TSPC ini dibilang bagus banget. Kalau dari sisi price earning kan memang kelihatan murah ya. Balik lagi, price earning kan rumusnya harga dibagi EPS. EPS-nya TSPC kan naik tinggi karena ada penjualan tadi PT Baserdorf Indonesia. Seandainya itu dihilangkan, maka sebenarnya laba bersihnya tidaklah segitu gitu loh maksud saya. Jadi kalau murni dari operasional doang, sebenarnya growth-nya biasa aja ya. Dari situ saya ngerasa apakah peluangnya bagus dan sebagainya. Kalau ngeliat brandnya sih, oh ya siapa sih yang nggak tahu brand-brand yang mereka miliki ya, mulai dari ya Bodrexin, Oskado dan sebagainya itu siapa yang nggak tahu ya. Cuman itu dia karena dia transaksinya juga tidak terlalu rame dibandingkan biasanya, dibandingkan saham-saham yang lain. Dan dia baru dasisnya naik 2 hari, sehari Jumat sebelumnya ya. Kalau saya cek di technical, ya ini dia, ini kenceng, ini luar biasa banget naiknya nih. Kok bisa? eh, ya apa karena pembagian dividen dan sebagainya? Cuman ya kalau naiknya seperti ini sih kurang yakin aja dia bakal sustain dulu ya. Maksud saya apakah dia bakal naik terus, itu kayaknya belum dulu ya. Saya ngerasa terlalu berspekulasi karena secara real kita lihat ternyata laba bersihnya didatangkan dari penjualan atas penjualan laba atas penjualan investasi. Seperti itu. Terus yang kedua, kita coba bahas Bank BTN. Nah, ini Bank BTN, siapa yang nggak tahu juga ya, Bank BTN merupakan salah satu bank BUMN yang lebih fokus ke sektor KPR. Kalau dilihat dari price earning-nya memang terlihat memang dia paling lebih murah dibandingkan yang lain. Dan kalau kita lihat peers-nya sendiri, dia jauh banget ya, 4,4 kali doang price earning-nya. Jadi masih murah. Dan dari sisi industri average apalagi masih murah. Kemudian dari sisi, nah kalau ini fair price earning-nya versi Simply 9,2. Sedangkan saat ini hanya di 4,4. Dan target price-nya di sini dikatakan 1.800. Kalau kita lihat ownership-nya jelas ini kan ada pemerintah ya di baliknya ya. Indonesia, terus ada BPJS Tenaga Kerja, ada Norwegia, PT Taspen. Jadi ada banyak big fund juga yang sebenarnya di Bank BTN ini. Nah, kalau lihat prospeknya sebenarnya kalau lihat harga sahamnya kan dari tahun 2009 IPO-nya ini kayak ya emang nggak kemana-mana ya kayak flat gitu ya dan hebohnya baru all time high-nya di tahun 2018. Sampai sekarang pun masih agak flat di 1.300. Kalau melihat laba bersihnya memang ada pertumbuhan. Cuman kalau kita coba analisa based on price earning ratio seperti ini dengan oke, saya lihat ini dulu. Nah, ternyata BTN menargetkan pertumbuhan laba bersih pada 2023 sebesar 10% secara year on year. Dengan asumsi tersebut, maka IPS di angka 316 ya benar. Terus standar deviasi price earning ratio dia 1 tahun di angka 5,83, maka 1.800 nih idealnya. Sedangkan saat ini kan di area 1.300. Bahkan dengan price earning 4 pun menurut saya itu murah banget. Cuman kan selalu bertanya kok nggak naik-naik kan gitu, apalagi udah sekian tahun segitu-segitu aja. Balik lagi menurut saya lebih ke kita lihat net profit margin dan sebagainya, tapi nanti saya perlihatkan. Nah, kalau dilihat dari price book value juga di bawah 1 sebenarnya masih, yaitu kalau asumsi pakai 0,77 dengan growth book value cuma 7,42, pakai average-nya dia, maka di angka Rp2.000. Oke, sekarang kita lihat materi presentasi dari si BTN itu ya ini tinggal dilihat di websitenya ada ya, cuman ingat ada disclaimer-nya. Jadi belum tentu bakal seperti ini, nama juga proyeksi dan sebagainya. Oke, nah kalau dilihat dari sekilas, oke ini makro ya. Kita langsung ke Bank BTN-nya dulu deh. Oke, nah ini dia. Market leader in the mortgage sector. Jadi kalau udah ngomongin KPR, maka BTN ini emang yang dominannya atau penguasa pasarnya. Dan mereka juga ditunjuk sebagai KPR yang bersubsidi ya. KPR bersubsidi meskipun bunganya murah, sebenarnya bunganya yang mereka BTN dapetin ya nggak segitu, tapi itu kan sisanya ditalangin oleh negara si subsidinya. Oke,
kemudian ya detail makro juga bisa kamu lihat, kamu tinggal download di websitenya Bank BTN, ada presentasi seperti ini. Oke, jadi mungkin kita langsung ke financial performance-nya. Jadi terlihat dari total aset tumbuh selalu selama 5 tahun terakhir. Kemudian depositnya pernah drop di 2018 ke 2019 sebelum akhirnya naik lagi. Modal juga 25T ya kalau yang ini. Nah, net interest margin-nya 4,4, ROE, NPL-nya 3,38. Kalau yang terupdate di 3,54. Sebenarnya kalau NPL sekian itu 3,54 sebenarnya kan masih oke ya. Kalau di setahu saya kan standarnya kalau bisa di bawah 5. Makin kecil makin bagus, artinya kualitas kreditnya makin oke. Kuncinya di bank kan kalau nggak NIM, NPL, kemudian LDR. LDR-nya sih 93 ya. Dibilang terlalu tinggi juga nggak, sebenarnya udah oke angkanya. Pertanyaan berikutnya yaitu, kok nggak naik-naik sahamnya ya? Siapa tahu memang belum dilihat aja, belum terlalu diperhatikan aja kali. Karena kalau disuruh compare ya memang masih ada yang lebih bagus ya. Bank yang lebih besar kan masih bagus tuh kayak secara kita bandingin secara keuangan dulu ya. Nah, misalnya kasanya dia nih, current account dan saving account-nya dia kan sebenarnya lebih banyak third party depositnya ya. Artinya dia lebih banyak mengumpulkan dana yang mahal sifatnya. Oke, total earning asset. Oke, composition by business segment. Semuanya udah ada di sini. Paling yang concernnya terkait NPL, housing loan. Nah, ini juga detail banget. Terkait dengan banyak hal, net profit. Oke, ini dia net profitnya ya. Sorry. Net profitnya di sini. Oke, karena dia kemarin kan dia melakukan right issue sehingga jumlah lembar sahamnya atau IPS-nya jadi harus disesuaikan. Sehingga kuartal 1-2-3 IPS-nya di angka 57. Sedangkan tadi saya menargetkan IPS-nya si BTN paling tidak bisa ke angka 316. Sorry, itu IPS-nya kan kuartalan ya. Oke, seperti itu ya, 316. Anggap aja 12 trailing months. Nah, seperti itu sih kalau dari kesimpulannya ya. Jadi sebenarnya BTR ini dari sisi angka dan sebagainya baik-baik aja, tidak ada problem dan sebagainya. Mungkin belum dilihat orang aja. Iya. Nah, kalau lihat dari teknikalnya, dari sisi BT, oke. Nah, ini kan kalau based on technical kan terlihatnya trennya menurun nih. Cuman hari ini kan naik ceritanya 1,56%. Oke, kalau untuk jangka pendek bisa di 1340 untuk resistennya. Dan untuk supportnya bisa di sini ya, 1255. Kalau melihat secara indikatornya memang, secara indikatornya sih memang menarik ya. Dari sisi stokastik RSI, ini kemudian volumenya masih standar aja, tapi ya itu masih di bawah smooth moving average 200. Oke, ya itu aja sih dari saya hari ini terkait dengan BTN dan TSPC. Semoga bisa memberikan insight buat kamu. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga memberikan komen terkait dengan masukan, atau misalnya kamu merasa, wah saham ini tolong dong dibahas. Nah mungkin karena banyak ya yang ngantri, jadi ya silahkan aja di posting dulu, siapa tahu nanti ada kesempatan saya langsung bahas. Thank you buat kamu, sehat selalu dan semoga cuan selalu juga.